Kalau kemarin Intan membahas 4 makhluk penjaga langit dari 4 arah yang berbeda, hari ini Intan mau membahas 4 maharaja langit yang menjaga bumi juga dari 4 arah yang berbeda. Siapa saja mereka? Tajia ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk. Kali ini dari David Ciayo. Waduh, Ciayonya pakai hanje nulisnya. Makasih. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih maju, bisa lebih baik lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat channel ini, dan di Saweria ini teman-teman bisa menulis message-nya itu bisa berupa request video, dukungan kayak David ini tadi, atau pertanyaan yang nantinya Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! 4 Raja Langit. 4 Raja Langit penguasa dunia. Disebut juga Seta Tian Wang atau bahasa Sansekertanya Catur Maharaja Kayikas. Mereka adalah pelindung dhamma dalam agama Buddha dan berada pada tingkat 1 dari 20 tingkat surga. Kepercayaan 4 Raja Langit mulai muncul dalam kepercayaan Brahmanisme di agama Hindu, dan mereka itu cukup berperan dalam kitab Weda. Seiring berjalannya waktu, perkembangan agama Buddha itu banyak berasimilasi dengan kepercayaan agama Hindu. Salah satunya ya tentang 4 Raja Langit ini. Dipercaya 4 Raja Langit adalah dewa penjaga dharma dan sangat dihormati di 33 alam dan menduduki tingkat surga yang pertama. Dipercaya keempat Raja Langit ini tinggal di sisi Gunung Meru untuk mengusir roh-roh jahat, yang maksudnya itu Asura itu ya guys ya, dia itu menjaga dunia dari Asura. Asura itu makhluk atau roh. Mestinya Asura itu ada yang baik, ada yang jahat. Tapi Asura dalam konteks ini itu Asura yang jahat, yang sifatnya merusak. 4 Raja Langit ini itu bisa melimpahkan berkat kepada siapa saja yang menghormati Triratna. Apa sih Triratna itu? Triratna itu Buddha, Dharma, dan Sangha. Dalam versi Tionghoa, 4 Raja Langit ini digambarkan 4 orang yang bertubuh raksasa, pakai baju perang dan membawa senjata. Senjatanya itu berbeda-beda ya guys ya. Bertubuh raksasa, emang sebesar apa aja Intan? Dia itu tingginya 750 kaki alias 228,6 meter. Dan umurnya itu kurang lebih 9 juta tahun. Oke, sekarang tak jelasin satu-satu siapa saja sih mereka. Yang pertama adalah Dasta Resta atau The Guo Tian Wang. The Guo Tian Wang ini itu simbolnya warnanya putih. Dia dipercaya menjaga di daerah timur. The Guo sendiri itu berarti melindungi kehidupan masyarakat dan negara. Tubuh The Guo Tian Wang itu berwarna putih, pakai baju sirah, dan senjatanya adalah pipa atau ruangcin. Itu alat musik ya guys ya, senjatanya alat musik. Ini memiliki 2 arti. Yang pertama, pipa itu kan ada senarnya. Senar itu kalau diatur kekencengan dia bakal cepat putus. Tapi kalau terlalu longgar tidak bisa menghasilkan suara. Maksudnya ajaran Dhamma itu berada di jalan tengah, tidak kekencengan dan tidak kelonggaran. Yang kedua, The Guo Tian Wang itu menggunakan alat musiknya untuk menarik orang agar mengikuti Dharma. Raja kedua adalah Wirudaka atau Chengchang Tian Wang. Dia adalah penjaga bumi di bagian selatan, juga disebut penguasa angin. Chengchang sendiri artinya mampu memimpin masyarakat dan menjaga dharma. Chengchang Tian Wang digambarkan sebagai orang yang pakai baju sirah dan membawa senjata. Senjatanya adalah pedang. Ini juga memiliki 2 arti ya guys ya. Yang pertama, pedang itu melambangkan kebijaksanaan, di mana kebijaksanaan adalah lawan dari kebodohan. Yang kedua, Tugas dari Chengchang Tian Wang itu menjaga dharma agar tidak ada keburukan.
Raja langit yang ketiga adalah Wirupaksa atau Kwangmu Tianwang. Kwangmu Tianwang itu ditugasi untuk menjaga di bagian barat. Kwangmu sendiri berarti mata dewa yang bersih, bersih untuk melihat dunia dan menjaga masyarakat. Tubuh dari Kwangmu Tianwang itu berwarna merah. Dia pakai baju sirah, bawa senjata, dan senjatanya itu ular atau naga. Ini juga memiliki dua arti. Yang pertama, artinya adalah dunia yang terus berubah. Dan yang kedua, Wirupaksa ini itu adalah pemimpin dari Dewa Naga. Wirupaksa ini itu tangannya yang satu itu memegang muntiara yang merupakan simbolis hati yang tidak berubah. Raja langit yang keempat adalah Waisravana yang bahasa Mandarinnya adalah Tuowen Tianwang atau Pisamen. Tuowen Tianwang adalah kepala dari 4 raja dan bertugas untuk menjaga dunia di sebelah utara. Tuowen Tianwang juga disebut penguasa hujan. Tuowen itu artinya fasih dalam dhamma. Tuowen Tianwang itu digambarkan dia orang yang cerdas guys, ilmunya itu luas. Tubuhnya berwarna hijau gelap, dia pakai baju sirah, tangan kirinya itu memegang tikus perak, tangan kanannya itu memegang payung. Senjatanya itu payung atau panji. Ini juga memiliki dua arti. Yang pertama, tubuh tertutup payung, hati yang bersih, tidak terpengaruh keburukan di lingkungan luar. Yang kedua, payung digunakan untuk melindungi dunia dari ancaman-ancaman. Tuowen Tianwang itu juga disebut dewa keberuntungan dalam India kuno, yaitu dewa Sri Lankan. Setelah Buddhisme itu masuk ke Tiongkok, terutama di dinasti Tang dan di dinasti Sung, mereka itu memuja Raja Utara. Maksudnya itu tidak berfokus pada 4 raja. Yang dia puja itu Raja Utara doang. Kemudian di dinasti Ming dan dinasti Qing itu keempat dewa itu mulai populer karena dibantu oleh novel. Novelnya itu judulnya Feng Shen Yan Yi. Buat teman-teman yang nggak ngerti urutannya dinasti-dinasti di China, Intan pernah bahas dinasti di China satu persatu, jatuh bangunnya itu kayak gimana, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Kisah Feng Shen Yan Yi itu kayak gimana Cek Intan? Itu kisahnya tentang 4 raja langit itu saat di dunia itu diceritakan dia itu 4 jenderal. Mereka itu saudara semua, 4 bersaudara dan mereka menjaga kota saat dinasti Shang. 4 jenderal Mo ini adalah Mo Li Jing yang menjaga di sebelah selatan, Mo Li Hong sebelah utara, Mo Li Hai menjaga di sebelah timur, dan Mo Li Shu menjaga di sebelah barat. Mereka itu punya kemampuan yang cetar banget. Ditambah lagi mereka punya senjatanya senjata yang ampuh, yaitu pedang, payung, pipa, dan serigala. Sehingga mereka itu terkenal kuat banget. Sampai akhirnya mereka dikalahkan oleh dinasti Zhou Barat. Dinasti Zhou ini yang akhirnya menggulingkan dinasti Shang. Di dalam novel dikisahkan bahwa dinasti Zhou itu pakai senjata kegelapan untuk membunuh 4 jenderal Mu ini. Saat mereka meninggal, arwah mereka itu tersegel sampai akhirnya Jiang Zeya itu yang melepaskan segel mereka. Jiang Zeya itu siapa? Jiang Zeya itu penasehat di dinasti Zhou. Dia sangat berperan dalam menggulingkan dinasti Shang. Jiang Zeya ini orang beneran, pernah ada. Dan Intan pernah bahas tentang Jiang Zeya ini, meskipun kisah-kisahnya banyak yang fiktif ya, kayak melepaskan segel arwah ini kan legenda, tapi orangnya itu beneran ada, Jiang Zeya ini. Buat teman-teman yang pengen tahu Jiang Zeya itu siapa, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Kaisar Giok. Kaisar Giok itu kaisar langit, dia penguasa langit. Intan juga pernah bahas satu video sendiri tentang Kaisar Giok. Ini linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Kaisar Giok itu mengangkat mereka menjadi 4 raja langit yang bertugas menjaga dunia dan mengatur iklim dan cuaca. Di dinasti Tang,
kepercayaan ini berbeda dengan abad ke-21, dengan abad yang ke sekarang. Di dinasti Tang ini fokusnya itu kepada Dewa Utara atau Tuo Wen Tian Wang yang merupakan pemimpin dari 4 raja. Lah terus kenapa kok di dinasti Tang itu yang dipuja cuman Raja Utara doang? Karena yang ada legendanya guys, dari pemerintahan Kaisar Xuanzong. Pada saat pemerintahan Kaisar Xuanzong itu, bandit itu nyerang ibu kota. Pasukan kerajaan itu kewalahan nangani bandit-bandit tersebut. Akhirnya Kaisar itu memanggil tim rahasia. Ahli nujum dari tim rahasia tersebut itu melakukan upacara-upacara ritual-ritual gitu. Seketika itu juga pintu utara itu terbuka lebar. Pintu utara itu padahal dikepung sama bandit, terbuka lebar. Muncul Raja Utara membawa pasukan langit dan pasukannya itu banyak banget memerangi bandit-bandit. Bukan cuman itu aja. Raja Utara juga menurunkan pasukan yang berupa tikus perak, di mana tikus perak itulah yang merusak panah dan busur musuh yang merupakan senjata andalan pada zaman itu. Sejak saat ini, Kaisar memerintahkan setiap kota untuk mengukir Raja Utara di menara penjaga kota. Bukan cuman itu aja guys, setiap kantor militer akan ada kuil Raja Langit. Tapi penghormatan dalam kuil itu bukan ditujukan pada 4 Raja Langit. Ditujukannya itu kepada Raja Utara doang. Kemudian di dinasti Song ini mulai 4 raja ini mulai naik daun semua. Jadi bukan Raja Utara doang. Ya karena dipengaruhi oleh novel Feng Shen Yanyi ini yang membuat 4 raja itu sama terkenalnya. Bahkan saking terkenalnya itu 4 Raja Utara itu sampai ada dalam novelnya Tepi Air atau Water Margin. Ini adalah novel besarnya Tiongkok. Di Tiongkok ada 4 karya sastra besar. Salah satunya ya Water Margin ini. Lah terus yang 3 apa Cik Intan? Intan pernah bahas ya. Satu video sendiri tentang 4 karya besar Tiongkok. Ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Pada dinasti Ming itu mulai muncul pikiran bahwa Raja Utara itu memegang payung dan diutus menjadi penguasa hujan. Seiring berjalannya waktu, penggambaran 4 Raja Langit dalam lukisan, dalam karya sastra, dalam ukiran itu mulai bergeser. Semakin banyak penggambaran yang berdasarkan legenda atau cerita rakyat dibandingkan Buddhisme. Makanya 4 Raja Langit di Tiongkok dan di Jepang itu berbeda. Karena yang di Jepang berdasarkan kitab Buddhisme. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Seperti biasa, kalau misalkan teman-teman ada yang mau nambah-nambahin atau ada yang mau revisi atau diskusi, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dinasti-dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.